Irjen yang selalu dirindukan kedatangannya gitu. Itu yang harusnya seperti itu gitu. Irjen itu seperti dokter gitu. Jadi dokter itu orang sakit datang ke dokter dan harusnya setelah dokter datang ke dokter itu bukan tambah sakit, harusnya sembuh gitu ya. Nah itu juga harusnya seperti itulah esensi dari Irjen ya. Masalahnya ada yang takut ke dokter memang Bapak. Salam kerukunan Sobat Religi, saya Dewi Anggraini kembali menyapa Anda, senang sekali dan terima kasih Anda masih menyimak tayangan kami. Dan pada kesempatan ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa istimewa. Beliau adalah PLT Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Faisal Ali Hashim. Bapak, terima kasih, Alhamdulillah Bapak akhirnya sampai di Papua dan ya kebetulan tidak semua Inspektur Jenderal, bahkan Pak Menteri mungkin bisa berkesempatan di Papua. Jadi kami sangat berbangga hati, sangat senang dengan kehadiran Bapak. Dan jumpa beberapa kali, tetapi jumpa lebih dekat ternyata memang masih muda Bapak. Kelahiran tahun 1971, dan beliau saat ini dalam kunjungan pembinaan di Papua, dimulai dengan Papua Selatan, mengunjungi atau mengawasi hasil pembangunan yang bersumber dari SBSN Bapak ya. Dan selanjutnya beliau di sini diagendakan untuk dapat mengunjungi pembangunan SBSN atau hasil pembangunan SBSN di MTS Negeri Min Kerom, kemudian Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kerom, namun juga menghadiri pembinaan ASN di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, juga meninjau layanan publik di IAIN Fatahul Muluk Papua, kemudian di STAK-PN Sentani, seperti itu. Agenda yang luar biasa padat dari hari Minggu hingga hari Rabu, Bapak ya. Bapak mungkin singkat saja karena masih dalam rangkaian kunjungan. Salah satu yang menarik dari yang Bapak sampaikan melalui media-media kita itu adalah pengawasan bukanlah beban, namun solusi. Nah ini luar biasa, namun membawa mindset ini dari Inspektur Jenderal atau tim di Inspektorat Jenderal kepada jajaran di seluruh Kementerian Agama, tentunya bukan hal yang mudah atau bahkan untuk diterima. Di sisi lain fakta-fakta temuan hasil pengawasan itu kan memang luar biasa, masih berat tantangannya Bapak ya. Mungkin Bapak lebih bisa jelaskan tentang mindset yang menarik ini, bahwa pengawasan bukanlah beban namun solusi. Seperti itu. Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak. Saya Dewi, Bapak. Mbak Dewi ya, alhamdulillah. Pertama-tama saya syukur alhamdulillah sudah bisa berkunjung ke Papua ini ya, sudah setelah 2 tahun lebih. Saya di Irjen baru kesempatan ini berapa kali berkeinginan untuk berhadir, tapi selalu saja ada halangan. Alhamdulillah saya sekarang bisa hadir langsung gitu, dan tentunya kehadiran saya di sini selain juga untuk melihat seperti apa persisnya kondisi real di lapangan, saya juga ingin lebih memberikan pemahaman kepada teman-teman terutama di lapangan tentang apa sih sebenarnya Inspektorat Jenderal itu. Jadi saya ibaratkan itu Irjen itu seperti dokter gitu. Jadi dokter itu orang sakit datang ke dokter dan harusnya setelah dokter datang ke dokter itu bukan tambah sakit, harusnya sembuh gitu ya. Nah itu juga harusnya seperti itulah esensi dari Irjen ya. Masalahnya ada yang takut ke dokter memang Bapak. Nah tentu kalau takut itulah karena memang problemnya adalah karena orang ya belum tahu untuk apa ada dokter. Nah sama juga seperti Irjen. Nah orang kalau mindsetnya Irjen tuh dalam tanda petik ya, mencari-cari kesalahan. Oh harus ada temuan. Nah kalau harus kemudian nindak gitu, kalau mindset itu yang terbentuk di pikiran kita ya memang kita menakutkan Irjen itu. Nah salah satu kalau saya ingin sampaikan, salah satu tekanan di definisi audit internal ya, Irjen itu karena audit internal itu
dia selain mendorong mendorong penguatan tata kelola menjadi lebih baik, mendorong identifikasi risiko menjadi tertata dengan baik, ada satu hal yang lebih penting itu adalah Irjen itu harus memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Irjen itu audit internal itu harus berdampak. Sama seperti tadi, dokter harus kemudian sembuh. Nah, dalam konteks pengawasan apa? Nah, maunya setelah ada Irjen datang, kemudian masalah yang sistemik di kita harusnya berkurang, temuan-temuan itu berkurang gitu. Jadi bukan makin nambah temuan, bukan prestasi itu. Semua orang semakin banyak temuan itu menunjukkan kegagalan di dalam misi. Saya selalu mengatakan, kegagalan Irjen adalah ketika tidak bisa mengurangi atau mendorong perbaikan organisasi. Itu kegagalan. Kegagalan misi Irjen itu ada ketika tidak bisa mendorong perubahan menjadi lebih baik. Jadi harusnya menjadi lebih baik, apapun kegiatan pengawasan. Jadi, alhamdulillah, setidaknya selama 2 tahun ini, kalau diikuti di media-media, itu kan sudah banyak perubahan kita Kementerian Agama sebagai dampak dari pengawasan. Dan terakhir mungkin rekan-rekan tahu, haji kita juga, indeks kepuasan haji juga meningkat dari tahun ke tahun, dan itu semua juga dampak dari pengawasan. Jadi kalau tadi ditanya bukan beban, artinya orang semakin sadar. Jadi kalau dulu saya bilang gini, saya sering sampaikan, dulu itu biasanya kalau ada Irjen datang, itu udah nyerahin surat tugas, belum apa-apa udah ditanya, kapan pulang gitu Pak. Nah sekarang harus dibalik. Saya selalu bilang Irjen itu sebagai teman, tempat orang berkeluh kesah, ya, menceritakan masalah. Kayak dokter tadi, orang pasien menceritakan masalah, lalu kita auditor memberikan solusi, rekomendasi perbaikan apa yang perlu dilakukan. Sehingga kalau Irjen itu seperti teman, bukan malah saya bilang bukan ditanya kapan cepat pulang, malah kalau datang Irjen menyuruhnya lama-lama gitu. Karena sudah senang orang mencari tempat memberikan solusi. Sehingga saya bilang, orang kalau suatu ketika kalau Irjennya belum ketemu Irjen rasa rindu kedatangan Irjen. Sehingga selalu saya bilang tagline-nya adalah Irjen yang selalu dirindukan kedatangannya gitu. Itu yang harusnya seperti itu gitu. Baik. Ya. Baik Bapak, sebelum ke Bapak Kakanwil, Bapak untuk pelibatan partisipasi publik dalam pelayanan publik, apakah itu memungkinkan untuk bisa direalisasikan? Saya rasa di Action memang itu sudah dilakukan ya, dengan misalnya whistleblower dan sebagainya, pengaduan dan sebagainya. Mungkin Bapak boleh menghimbau masyarakat di Papua untuk lebih terlibat dalam pengawasan oleh publik kepada Kementerian Agama begitu. Jadi begini ya, di dalam konteks kita memberikan pelayanan publik itu kita tidak bisa tutup mata bahwa salah satu cara meningkatkan kepuasan pelanggan itu ada dengan mendengar apa kata pelanggan. Ya selalu mengatakan gini, tadi saya sampaikan ke teman-teman, ibarat kita sebuah toko. Kalau toko kita itu customer kita puas dengan layanan kita, mereka akan datang lagi ke kita gitu. Jadi ukuran keberhasilan kita itu memberikan servis yang prima itu adalah ketika kita melihat pelayanan kita menjadi excellent, masyarakat kita puas dengan layanan. Nah oleh karena itu kita juga tidak bisa menutup mata kalau peran dari masyarakat itu menjadi penting. Ya memberikan masukan, melaporkan kalau ada hal-hal yang mungkin kita perlu perbaiki. Ya tentu yang saya berharap masyarakat, saya kira semua terbuka. Saya selalu mendorong Kanwil, Kakan Menang, siapapun di dalam organisasi kita ini harus membuka diri ke pihak luar. Jadi saya sering ya melalui IG saya itu, saya mendapatkan informasi problem yang terjadi di lapangan yang perlu tentu harus saya berikan atensi, itu melalui pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan itu ada yang langsung ke Irjen, ada yang langsung memang ke IG saya gitu. Jadi dan dengan demikian saya juga tahu langkah yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir ya memberikan masukan ke kita gitu, untuk, dan tentu masukan itu bukan masukan yang berbau fitnah ya, yang tidak benar. Dan saya kira oleh karena itu saya kira perlu keterbukaan ya dari kita
setiap masyarakat memberikan pengaduan itu tentu harus direspon dengan baik. Dan demikian saya yakin dan percaya, saya melihat 2 tahun sudah banyak upaya-upaya kita lakukan seperti di pengadaan barang jasa, di haji, kemudian di kepegawaian, banyak perubahan-perubahan. Nah, memang perubahan yang diharapkan masyarakat itu saya yakin dan percaya belum sepenuhnya ideal seperti yang diharapkan masyarakat. Karena memang kita ini kemenang ini terlalu luas. Bayangkan kita itu punya 12 kantor satuan, bukan unit kerja. Yang kita, kalau kita semuanya itu, kita punya pegawai ASN kita itu 280.000. Kementerian Dunia Akhirat, Bapak. Iya, Kementerian Dunia Akhirat gitu. Betapa kalau kita ini memang ya 280.000, ada yang satu nakal-nakal dikit gitu ya. Saya kira kita tidak bisa menutup mata gitu. Tapi bukanlah berarti tidak banyak perubahan yang kita lakukan. Dan saya selalu setiap kali turun ke lapangan yang terbaik seperti tadi saya sampaikan, saya senang kalau kantor hijau gitu ya. Nah, PR berikutnya ya bagaimana kemudian ruangan menjadi lebih indah, lebih tertata rapi, kearsipan kita menjadi bagus, dan itu menjadi tantangan kita untuk lebih baik lagi di masa akan datang. Baik, sebelum pertanyaan terakhir untuk Bapak, karena memang waktu kita sangat terbatas, mungkin untuk Bapak Kakanwil terkait dengan komitmen pelayanan publik, tentu dalam hal ini adalah untuk umat beragama yang sangat beragam. Kita di Papua memang satu sisi boleh dikatakan dapat berbangga dengan capaian-capaian terkait dengan harmoni, kerukunan umat beragama, dan seterusnya begitu. Bagaimana Bapak pelayanan publik bagi umat beragama ini mungkin komitmen dan dinamika atau perkembangannya seperti apa hingga saat ini di Papua? Ya, terima kasih untuk kesempatan. Pertama, atas nama keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dengan 28 kabupaten, 1 kota, menyampaikan apresiasi yang tinggi karena hari ini Bapak Irjen bisa berkesempatan hadir. Sudah 2 tahun direncanakan terus gagal dan bisa beliau hadir di sini. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua terkait dengan layanan publik berkenan dengan umat beragama, kita memang konsisten dan Pak Irjen, kami di Papua itu ada satu simbol yang terus menjadi gaung dan menjadi dasar dalam berbagai hal yang kami lakukan, yaitu Papua Tanah Damai. Dan itu deklarasinya deklarasi tidak hanya oleh Kemenak, tapi itu deklarasi seluruh umat beragama, pimpinan umat beragama, dan bahkan itu ditetapkan tanggal khusus untuk itu 5 Februari. Dan tanggal itu diambil dari sejarah pekabaran Injil di Papua, 5 Februari 1855. Nah, itu kemudian menjadi tanggal khusus untuk gerakan itu, dan itu dilakukan sampai hari ini. Dan kaitan dengan layanan publik terhadap umat beragama, saya pikir Kanwil Kemenak Provinsi Papua dengan 28 kabupaten, 1 kota, selama ini kita jalan seperti apa adanya dengan merujuk pada apa yang menjadi komitmen Bapak Menteri yang selalu beliau sampaikan, kalau umat beragama di wilayah tertentu tidak dekat dengan keyakinannya, itu Kemenak gagal. Akan Kemenak berhasil ketika umat beragama di wilayah itu dekat dengan keyakinannya, dan itu menjadi dasar kita untuk terus bergerak. Dan kelihatan di Papua memang ada riak-riak di beberapa wilayah tertentu, tapi itu pada soal ekonomi dan lain-lain. Dan pada prinsipnya umat beragama, para tokoh, kehadiran Kementerian Agama selalu ada di hati mereka, karena memang insan Kemenak selalu membaur dan ada di tengah berbagai aktivitas, baik itu di kecamatan tapi juga di pemerintah daerah. Sehingga dari waktu ke waktu proses terus berlangsung dan kita tetap mempertahankan itu. Dan Pak Irjen, kami sudah berkomitmen untuk kaitan dengan yang tadi Bapak lihat di depan. Kami sudah berkomitmen untuk setelah raker, setiap Jumat kita akan kunjungi setiap rumah ibadah sekaligus mengambil pohon. Jadi kita tanam di setiap rumah ibadah. Kalau itu halamannya luas, memungkinkan kita bisa tanam, kita tanam. Jika tidak, maka kita hadir bersama dengan pengurus rumah ibadah, kita bersih-bersih sama-sama. Jadi kami komitmen untuk setiap Jumat nanti kita lakukan itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Irjen bisa hadir bersama dengan kami.
harapan kita dengan kunjungan tadi itu memberi sesuatu ketika kami hadir di Jakarta. Ya. Dan jujur Pak Irjen satu-satunya pejabat eselon 1 yang bisa datang dan jalan ke ruangan, setiap ruangan itu Seluruh Bapak. ruangan. Seluruh ruangan itu Bapak. Kita seluruh. Dan ini ada kebanggaan tersendiri bagi kami. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil. Tadi yang disampaikan itu memang situasi yang cukup khas di tanah Papua, Bapak. Adat, agama, dan pemerintah yang mungkin tidak selalu di setiap provinsi berlangsung hal yang sama, kolaborasi ini. Terakhir mungkin Bapak kan lahir besar di Aceh ya Bapak ya. Berarti ini genap ya dari Aceh sampai Papua. Ini merupakan Sabang, bahkan Sabang sampai Merauke. Kemarin Bapak sudah ke Sota. Sudah ke Sota. Saya hampir 20 tahun di sini belum ke sana Bapak. Ya, nanti saya undang aja ke Sabang. Saya sudah sampai di Pulau Sabang, Pak. Gitu ya. Waktu masih di KUB saya. Baik, sehingga mungkin terakhir yang ingin kami tanyakan adalah kesan Bapak ketika mengunjungi ini yang pertama kalinya Bapak di tanah Papua, mungkin kesan Bapak seperti apa, apalagi Bapak dari Sabang ya, artinya dari Aceh begitu, dan mungkin pesan atau harapan secara keseluruhan bagi umat beragama di sini. Mungkin itu yang terakhir. Ya, saya senang ya tadi pagi saya coba jalan-jalan juga tadi pagi di Merauke gitu ya. Di pagi saya lihat senang lah suasana kerukunan itu terjalin dengan baik ya. Kemarin pas hari Minggu juga ada acara hari bagi umat Katolik kemarin. Saya lihat juga berjalan dengan baik dan tentunya inilah miniatur Indonesia ya. Kalau saya melihat senang bagaimana semua pemeluk agama itu bisa menjalankan keyakinan semuanya dengan masing-masing, beribadat juga dengan nyaman, dan tentu itulah, dan pada akhirnya bukan hanya kerukunan yang kita kejar ya, tetapi juga tadi disampaikan sama Pak Kanwil bagaimana umat itu semakin dekat dengan agamanya gitu. Nah bayangkan, saya bilang kalau umatnya udah dekat dengan agama, saya kebayang juga kalau ASN kemenang nanti dekat dengan agama Pak. Gak ada lagi pelanggaran perilaku yang terjadi sehingga Irjen nggak perlu terlalu sering ke lapangan gitu ya, nanti akhirnya nangani yang strategik saja gitu. Tapi alhamdulillah saya membandingkan kondisi di Papua ini saya lihat cukup bagus lah. Jadi dan ini menjadi modal bagaimana kita menciptakan Indonesia yang harmoni ya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Irjen, Bapak Kakanwil, Sobat Religi. Demikianlah kita tadi sudah simak sesaat ya, singkat dengan Bapak Irjen, Bapak Faisal Ali Hasim, juga dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Bapak Pendeta Clement Staran. Dan Bapak sehat senantiasa, lancar perjalanannya. Terima kasih, insya Allah bisa berjumpa kembali di tanah Papua, begitu. Baik, itu saja, dan akhirnya saya tutup. Saya Dewi Anggraini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari tim Humas, tim umum dan Humas, mengucapkan sampai jumpa lagi. Terima kasih dan salam kerukunan.